berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini yang sedang bergabung bersama kita di Suara Sidoarjo, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang setiap Rabu pagi ini kita akan berbincang di program Sidoarjo Kota UMKM, sahabat. Dan Mas Yamin yang tadi sudah dari pagi ya, sudah bergabung di YouTube Suara Sidoarjo. Hari ini ada program acaranya tentang apa ya? UMKM ya. Nah, alhamdulillah pagi ini di studio saya sudah bersama dengan narasumber kita yang hadir pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Porong. Yang pertama saya ingin sapa dulu, ada Ibu Tuti Yuliawati ya. Bu Tuti Yulwati ya. Oke. Bu Tuti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat hari ini. Alhamdulillah, semangat banget kayaknya ini ya. Semangat pagi kelihatannya. Semangat pagi loh kok kelihatannya. Semangat pagi harus fresh. Harus fresh. Iya. Oke. Baik, nah Ibu Tuti ini sudah berapa lama sih Bu punya usaha? Kalau usaha ini sudah berjalan sekitar 2 tahunan. 2 tahun? Iya. Keren, sebenarnya keren. sudah lama, cuma terjun langsung itu misal benar-benar ditekuni itu sekitar 2 tahunan. Gitu. Oke, jadi benar-benar fokus nih untuk menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Itu 2 tahun ini gitu ya. Awalnya kan dari hobi, sekedar hobi, sekedar buat ternyata kok jatuh cinta gitu ya. Itulah. Sama sih ya kayak saya. Oke, Bu Tuti pagi ini tidak sendiri sahabat, karena saya juga bersama Bu Tuti juga bersama dengan Ibu Lailatul Ahadia, juga dari UMKM Porong. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Panggilannya siapa Bu? Panggilannya Dia. Ibu Dia. Apa kabar Bu Dia? Iya, apa kabar juga? Kalau saya sangat baik ini. Makanya masih 80 kilo itu masih baik gitu ya. Oke, Bu Dia ini sudah berapa lama juga nih Bu punya usaha? Usaha ini baru saya 1 tahun, masih 1 tahun, masih sangat baru sekali. Masih belia ya Bu ya. Baru 1 tahun ini ya. Tapi kalau ngomongin tentang usaha lama atau tidak lamanya ini, apakah tapi dari awal memang sudah bergabung dengan dinas koperasi atau bagaimana ini Bu? Kalau dari pengalamannya, Bu Tuti dulu deh. Maaf, saya panggilannya Yuli biasa di sana. Kalau kalau di UMKM saya terkenal Yuli. Oh gitu Yuli. ya. Iya. sorry. Iya, Bu Yuli silakan. Apa tadi? Iya, sudah dari ini kan usaha sudah 2 tahun nih ya. Itu sudah langsung gabung dengan dinas koperasi atau jalan dulu berapa tahun baru gabung nih? Awalnya kan dari hobi, jadi nggak masuk langsung di Dinkop dulu. Terus setelah itu dari ada teman, yaitu tadi Bu Lia, Mbak Lia itu. Mbak Lia kan ternyata penggerak UMKM Porong. Nah, setelah itu dikasih masukan gini-gini, ada kumpulan gini-gini. Akhirnya kita ikut di Dinkop itu, ikut masuk ke UMKM itu. Ternyata melalui itu kita dapat pengalaman yang lebih banyak lagi gitu. Akhirnya ya keterusan itu tadi. Akhirnya terus menerus kita terjun langsung masuk ke UMKM gitu. Oke. Nah, Bu Yuli ini tadi kan katanya ada proses nih, awalnya itu kan cuma sekedar hobi ya. Iya. Berapa lama sih menekuni hobinya itu? Berapa lama ya? Kalau kok sampai akhirnya mendapatkan memantapkan hati gitu untuk fokus di sini? Awal ya sekitar itu tadi 1 tahun kan buat kayak gini. Ternyata kok waktu itu buat kesenangan sendiri ya, koleksi sendiri. Habis gitu ternyata dari teman-teman ada yang, Api dijual po, apa ikut gini apa terjun langsung gini aja, itu ada komunitas di situ banyak gitu. Akhirnya dipikir-pikir ya daripada nganggur. Tapi sebelum punya usaha ini bekerja kantoran atau memang di rumah aja nih? Enggak, saya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga aja kan ini ya? juga sambil ngurus anak ya, daripada kita
diem di rumah nggak ada kerjaan, ya akhirnya kita membuat sesuatu gitu manfaatkan ya. waktu luang aja. Oke. Ternyata bisa membawa berkah juga. Masya Allah, luar Alhamdulillah, biasa. ya. Alhamdulillah ya. Iya. Sudah pada penasaran pasti bikin ini ya. Ini Iya. itu apa ya? Nanti kita kasih tahu ya. Tapi saya mau ngobrol dulu juga dengan Bu Dia. Iya. Kalau Bu Dia sendiri nih Bu, kenapa kok akhirnya memilih untuk menjadi seorang pelaku UMKM? Karena saya di era sekarang ini kan usaha sampingan atau penjualan dengan UMKM itu lebih banyak diminati oleh masyarakat, seperti produk makanan atau minuman. Lebih diminati banyak orang, banyak kalangan dan segala usia. Dari situ saya memilih usaha produk saya ini, rujak cireng, usaha makanan yang bisa dinikmati oleh semua orang, baik tua, muda, anak-anak, semuanya juga suka. Oke, berangkat Iya. dari melihat bahwa makanan ini tidak akan pernah ada matinya gitu Iya, ya. kebutuhan. Selalu dibutuhkan gitu ya. Oke, baik, dan itu langsung bergabung dengan Dinas Koperasi. Iya, saya sempat bergabung dan ikut seperti seminar-seminar gitu. Awalnya Awalnya seperti itu. ikut seminarnya Iya, dulu ya. ikut seminar-seminar dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kemudian saya juga diajak Mbak Lia itu ikut bergabung dengan UMKM Kecamatan Porong. Oke, apa yang Bu Dia melihat dari akhirnya Ibu, oke saya gabung nih dengan Dinas Koperasi. Apa yang dirasakan, kenapa kok mau untuk bergabung dengan Dinas Koperasi? Di situ saya banyak ilmu dan juga banyak manfaatnya juga kalau di Dinas Koperasi itu. Kita Contohnya nih, Bu? bisa produk kita itu bisa semakin luas. Untuk pemasarannya. Iya, pemasarannya tidak hanya di lokal saja, kita bisa sampai keluar kota. Karena produk saya kan ini termasuk frozen food. Jadi masa kadaluarsa atau masa itunya expirednya itu agak lama gitu. Oke. Ya gitu. Nah, tapi kan kalau ngomongin usaha makanan ya Bu ya, Iya. ini kan juga agak ada hal-hal yang perlu dipersiapkan seperti mungkin packaging ataupun juga Iya. perizinannya. Iya. Ini seperti apa Bu? Untuk sementara perizinannya saya masih proses PIRT untuk saat ini. Kalau dulu masih UMK dari kelurahan saja. Itu diarahkan juga kah oleh Dinas Koperasi Bu? Iya, diarahkan. Seperti produk halal, mengurus halal itu ya diarahkan dari Dinas Koperasi sendiri. Oke, nah tadi kan disampaikan kalau ternyata dari Dinas Koperasi ini juga bisa membuat produk-produk usaha yang Iya. dimiliki oleh para pelaku UMKM itu menjadi luas pemasarannya Iya, lebih begitu. luas pemasaran. Nah mungkin bisa diceritakan Bu, pemasaran yang luas ini apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi sendiri? Seperti dari Dinas Koperasi sendiri memberikan fasilitasi berupa web atau medsos. Di situ ada sebuah wadah untuk memasarkan produk. Kemudian kita diajarkan bagaimana cara membuat web itu sendiri untuk sebuah promosi namanya emoji waktu itu. Itu. Dari ketika kita sekali klik tanpa harus seperti manual mencari di IG atau yang lainnya, sekali klik emoji itu kita langsung bisa melihat semua produk di situ. Itu. Oh, jadi satu gitu ya. Diberikan Dan aplikasi, itu ya. Oh, oke, khusus untuk yang Untuk UMKM yang UMKM. sudah terdaftar menjadi binaan dari Dinas Koperasi sendiri, iya. Oke, kalau Bu Yuli gimana nih pengalamannya selama ini? Kan kalau tadi Bu Dia kan produknya adalah frozen food ya. Iya. Kalau Bu Yuli kan ini adalah craft ya. Nah, ini seperti apa nih pengalamannya juga bersama dengan Dinas Koperasi dalam membuat produk-produk craftnya ini? Hampir sama ya prosesnya. Kalau dari Dinkop itu kita sering ada kayak seminar. Biasanya tuh kalau seminar kan mesti ada narasumber. Jadi kita bisa menggali ilmu dari situ. Apa yang misalnya kita kurang tahu, kita bisa dapat dari sana. Setiap kali ada seminar itu pasti nanti kita juga ketemu dengan komunitas-komunitas kita yang ada di sana, bisa sharing di situ. Jadi melalui Dinkop kita punya banyak pengalaman dari komunitas juga, dari narasumber juga yang didatangkan oleh pihak Dinkop itu tadi. Jadi ya menambah ilmu banget lah pokoknya.
Oke. Bermanfaat banget. Nah, kan kalau dari apa pembuatan craft itu kan butuh keterampilan gitu ya. Itu memang diarahkan untuk ada yang ngajarin untuk bisa mengembangkan model-model craftnya itu, atau hanya dibantu untuk pemasaran saja atau gimana? Kalau untuk craftnya ini untuk membuat model kita sendiri. Oke. Kalau dari pihak Dinkop membantu untuk pemasarannya. Pemasarannya, Iya, ya. kan biasanya kalau ada event-event tertentu, biasanya ada pameran di mana itu pasti dari pihak Dinkop ada jadwal. Siap, ini misalnya kayak kemarin ada di sana, ada di alun-alun ya, kan benar itu. Kita dapat tempat, kita dapat fasilitas dari sana. Jadi kalau untuk model kita sendiri. Dari pihak Dinkop difasilitasi itu tadi, pemasaran sama event-event itu tadi, iya kita bisa masuk, gitu. Bisa memperkenalkan produk ke masyarakat. Ke masyarakat juga. Oke. Nah, sekarang kan kondisi kita dihadapkan adanya pandemi begitu ya. Nah, kalau dari Bu Yuli sendiri gimana Bu? Apakah dengan adanya pandemi ini akhirnya membuat berpengaruh beralih ke produk ke usaha lain, atau justru udah deh nyerah gitu atau gimana nih? Enggak lah. Kita nikmati aja. Kalau masalah produk tetap namanya juga ini hobi, hobi tetap kita selalu bikin. Ada aja mungkin kalau misalnya bukan dari online, misalnya kita bisa dapat dari teman. Kebanyakan kan memang online ya, kita kirim gitu. Kayak misalnya kayak sekarang kan banyak yang diminati orang itu masker. Karena pandemi kan butuh masker butuh pengait. Biasanya kan rajut bisa juga bikin pengait. Dijadikan pengait iya, ya. Kita bisa putar otak dari situ. Apa yang dibutuhkan pada waktu pandemik saat ini, kita bisa mengikuti. Jadi rajutnya ini mau dibuat apa ya yang bisa buat menghasilkan pada waktu pandemi kayak gini. Kita lihat juga waktu apa kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat yang pada saat seperti ini. Tapi ya ada pengaruh sih, cuma nggak terlalu banyak, malah lebih banyak. Oh iya? Lebih banyak rezekinya ya. Iya. Masya Allah. Teman-teman rajut tuh banyak yang dapat job. Bikin pengait itu tadi dari rajut. Bisa dikirim biasanya ada yang di Jakarta, ada yang dari Lombok, dari mana, via online kayak gitu. Jadi peluang tetap ada ya. Masih. Bu ya, keren. Baik, kalau Bu Dia sendiri gimana nih Bu, dengan adanya pandemi ini berpengaruh nggak sih usahanya? Ya sedikit berpengaruh. Iya. Selain dari bahan-bahan makanannya waktu itu sempat naik, waktu awal-awal pandemi itu sempat naik semua, tepung dan lain sebagainya. Kemudian ya ada PSBB itu waktu itu ada keterbatasan juga. Ya akhirnya saya juga mengeluarkan produk-produk lain akhirnya waktu itu. Saya punya produk yang namanya manisan Blimbing Wuluh. Jadi itu saya nyoba otak-atik gimana ya caranya sekiranya memanfaatkan bahan yang ada di sekitar rumah waktu itu. Kebetulan rumah saya ada banyak pohon Blimbing Wuluh. Kemudian saya olah menjadi manisan yang diminati banyak orang yang nggak kecut. Iya, rasa kecutnya dan jalan ya gitu. Iya, dan jalan. Oke. Jadi omset sempat turun nih berarti? Sempat turun. Wow. Dari berapa sampai berapa itu omset ya turunnya? Banyak banget. Ya kira-kira ya 20%. Iya. Berapa? 20 sampai 30%-an lah. Menurunnya 20 sampai 30%. Wah, oke. Dan ini apakah juga ada motivasi yang diberikan dari Dinas Koperasi dalam masa pandemi ini untuk para pelaku UMKM? Ada. Kadang kan dari pihak Dinkop juga ngasih bantuan. Oh, berupa apa ini? Ya, kalau pandemi kan memang yang dibutuhkan tetap dana ya, sembako pernah dapat. Terus ini pengajuan untuk dana, ini baru proses pengajuan. Banyaklah yang kita dapat kontribusi banyak dari Dinkop pas posisi sekarang kayak pandemi kayak gini, banyak bantuan. Oke, dan itu prosesnya sulit gak sih untuk diberikan bantuan pengajuan itu? Iya, butuh proses, tapi kalau misalnya yang kemarin kayak sembako itu nggak sulit, langsung ya, langsung data ya. Yang penting kita kooperatif juga.
Oke deh, baik. Nah, sahabat, tidak terasa sudah 20 menit ini kita ngobrol di sesi pertama ya. Baik, saya undang sahabat Suara Sidoarjo, Anda yang juga pagi ini ingin bergabung sharing dengan narasumber kita bersama Bu Yuli ataupun Bu Dia dari UMKM Porong. Anda bisa telepon, bisa pakai pesawat telepon rumah ataupun juga via WhatsApp call di 031 896 1514. WhatsApp chat, khusus chat ya, Anda bisa kirimkan di 0821 3264 109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Siska, Apa? Kenapa? ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Hebat kau. Siska, Bikin aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo.
Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas, biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar. Harga lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Baik sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 600, juga ada yang 1500 ml. Nah, Anda juga bisa pilih ada kemasan galonnya juga nih sahabat. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih di program Sidoarjo Kota UMKM ya. Dan pagi ini kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Porong, Bu Yuli dan juga Bu Diah. Nah, yang sudah penasaran tentang produknya, boleh saya pinjam dulu. Untuk produknya Bu Dia, ini Bu Yuli ini ya, produknya Bu Yuli yang rajut. Nah, tara, ini dia. Yang sudah penasaran, silakan bisa geser, yang lagi dengerin juga lewat streaming kan nggak kelihatan kan ya. Silakan Anda bisa geser ke YouTube Suara Sidoarjo Live, Facebook, Twitter atau Instagram Suara Sidoarjo Live ya. Ini saya pegang, ini adalah tas ya Bu ya. Ya, tas rajut nih. Coba kita lihat ya. Ini kalau bikin tas kayak gini, ini bikinnya berapa lama sih Bu? Kalau misalnya kita benar-benar fokus untuk bikinnya, kan itu saya sambil ngomong aja ya Pak. Oh iya? Ih keren dong ya. Iya, itu bikinnya tuh sebenarnya bikinnya waktu nunggu anak sekolah itu. Oh iya? Iya. Oh jadi kayak gini ya? Iya. Daripada kita nunggu anak ngerumpi ya sama ibu-ibu, jadi semua itu pada bikin kayak gitu. Itu kalau misalnya kita bikin benar-benar full sehari nggak kerja apa-apa misalnya, itu bisa 1 minggu selesai. 1 minggu ya selesai ya. Iya. Oke baik. Dan ini bahan-bahannya nggak susah yang nyarinya ya? Itu bahannya ya benang aja. Benang rajut. Terus cuma dikasih begini ya, dikasih apa ini ya Kak? Cuma yang susah itu biasanya gitu. Bikin dalemannya itu loh. Oh, kain untuk dalamnya ini ya? Iya, agak susah itu. Oke, baik.
sebentar ya, kayak saya tahu ini di redaksi sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ini salah satunya. Terus ada juga pengait hijab itu ada. dari Tapi rajut nggak gini ya, bawa, iya. bisa dibayangin dong, pasti bagus banget itu ya. Itu kalau seperti tas ataupun pengait hijab itu custom nggak sih? Maksudnya orang boleh pesan modelnya Bisa atau gimana? request model. Oh bisa request ya. dulu ya. Dari modelnya bisa request, dari warnanya. Kalau misalnya kan kebanyakan kita main warna ya. Iya. Kadang bisa dari warna, bisa dari model. Ke atas juga sama seperti itu. Request dulu. Request dulu boleh ya. Besar Maksimal, kecilnya gitu. Oke, jadi itu maksimal kalau pemesanan berapa hari ini ya? Maksudnya pesen dulu, nanti minta waktu pengerjaannya seminggu. Iya, kalau misalnya kita tinggal tanya aja sama customernya, minta cepet apa enggak. Kalau minta cepet saya lembur juga. Oke, pernah terima pesanan paling banyak berapa nih? Tas atau apa gitu? Yang selama ini yang sering tuh banyak tas. Tas dan tas itu. Yang paling banyak pemesanan ya. Pernah nggak sih dalam satu waktu itu ordernya lagi barengan semua gitu? Ada pernah 5 langsung tas. 5 Posisi tas. Iya. Dan itu berapa lama pengerjaan? Ya akhirnya saya bilang kalau ibunya mau sabar enggak apa-apa, saya bilang gitu. Masih Tapi tetap antri saya gitu ya? tetap saya ladeni kan. Yang namanya customer ya. Ternyata orangnya enggak tuh apa itu namanya? Enggak keburu. Enggak kesusu ya, enggak keburu. Akhirnya ya mau orangnya. Kalau mau enggak apa-apa. Akhirnya saya bilang request warna apa? Misalnya modelnya apa? Terus besarnya seberapa? Biasanya kan seperti itu. Kan ada motif-motifnya. Seperti kayak gini, yang ini nih motif. Oh, ini ditambahin ya. Boleh lihat dulu dong, Bu. Nah, ini kebetulan ini punya saya sendiri, saya pakai. Oke. Sesuai tergantung mintanya orangnya, minta motif apa ini gitu. ya, sahabat ya. Jadi ini boleh ditambah aksesoris juga gitu ya di sini ya. Kelihatan nggak sih? Oh, masih delay nih di YouTube-nya. Oke, nah ini dia. Oke, sudah terlihat ya. Nah, Bu, ini kalau pengerjaan tas ini ada yang bantuin nggak sih? Mungkin ada timnya atau dikerjain sendiri aja? Selama ini masih dikerjakan sendiri. Wah, keren. Kalau misalnya mungkin ya, mungkin kalau misalnya banyak ya minta bantuan. Kan ada teman-temannya juga, iya. Tapi untuk sementara ini, selama ini masih dikerjakan sendiri, masih sanggup sendiri. Maksudnya minta bantuan teman berarti ini cara merajut ini ilmunya nggak disimpan sendiri ya, Bu ya? Iya. Diajarin ke teman-teman juga gitu, di-sharingkan. Kalau kita itu dari teman-teman saya ya, itu nggak ada yang pelit ilmu. Bahkan kalau kita misalnya ada kan mungkin teman punya inspirasi atau punya kreasi baru, aku bisa bikin motif ini loh, itu langsung ditularkan biasanya. Kita misalnya belum update untuk model-model kayak gitu. Aku bisa bikin kayak gini loh, jadi kayak gini. Boleh dong, ayo, enggak apa-apa, bilang gitu. Ya alhamdulillah teman-teman semua care, semua teman-teman semua mendukung. Jadi rezeki kan sudah ada yang ngatur sendiri gitu. Wah, luar biasa. Oke, Bu Yuli, ini selanjutnya saya juga pengen ngasih tahu kalau tadi sudah disebutkan frozen food ya, produknya Budi ya. Ini ada nih, boleh lihat Bu. Nah, ini adalah rujak cireng. Kalau dari kemasannya ini kan ada 2 ya, Bu ya? Iya, ada 2 kemasan. Ada 2 kemasan, box dan apa ini ya, plastik ya, gini ya. Nah, ini memang kenapa kok dibuat ada 2 packaging ini, 2 model packagingnya? Untuk yang kemasan plastik itu isinya 20 biji, untuk yang packaging yang itu box itu isinya 30 biji, jadi lebih banyak. Sambelnya juga lebih banyak. Dari jumlahnya aja gitu ya? Iya, dari jumlahnya aja. Tapi yang paling banyak diminati kemasan yang mana nih, Bu? Kemasan plastik. Plastik ya? Yang cepet itu. Nah, ini kan kalau di sini kita lihat ini memang ada cara-cara penyajiannya juga gitu ya. Dan ini original Pawondi ya, namanya ya, Bu ya. Ini memang kalau dari rujak cireng rasa-rasa nggak sih atau original Untuk aja? sementara ini saya hanya original saja. Ya memang saya ada inisiatif nanti saya hadirkan rujak cireng rasa keju, rasa udang, tapi nanti masih belum itu. Iya. Bu, ini kalau bikin rujak cireng pengerjaannya berapa lama, Bu? Pengerjaannya itu karena saya juga bekerja kan kalau pagi, jadi saya kerjakan setelah pulang dari kerja kira-kira sore, kadang
juga habis maghrib itu. Jadi rujak cireng saya ini selalu fresh setiap hari bikin. Oh, oke. Iya. Bukan yang kemarin atau yang kemarinnya enggak, karena selalu fresh dan selalu diambil oleh customer. Langsung habis meskipun langsung batas kekuatan dari produk ini sampai lama ya Bu ya. Iya, sampai seminggu atau bahkan 2 minggu. Seminggu atau 2 minggu. Iya. Untuk kalau diletakkan di freezer. Di freezer. Oh ya, oke. Baik, saya ke redaksi dulu, Karin. Iya nih sudah. Iya, sabar banyak ya. sekali pertanyaan. Jadi yang pertama tadi dari Merlin di Gedangan. Selamat pagi, saya Merlin di Gedangan. Mbak Rika, ini saya mau bertanya kepada Budia. Tadi ini kan saya lihat keterangan di Facebook, nama usahanya kan Pawon Oi. Nah, di Pawon Oi ini apa cuma menjual rujak cireng saja atau ternyata ada produk-produk makanan lain selain rujak cireng itu tadi? Terus yang kedua dari Ulfa di Dadapan. Assalamualaikum ibu-ibu UMKM dan juga Mbak penyiar cantik kita pagi ini. Masya Allah Muhammad. Ya. Mau nanya ini, saya permisi ke Bu Yuli, saya mau menanyakan produk ibu. Apa produk ibu ini juga disediakan secara online ya? Kalau saya itu langsung datang kalau misalnya saya langsung datang ke lokasi ibu jika di masa pandemi seperti ini, apa bisa? Soalnya saya ini lebih suka belanja kalau produk-produk aksesoris itu secara langsung karena saya trauma kalau beli lewat online. Oke. Baik. Ya, kita boleh tanggapi dulu tadi. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya dulu ya? Iya, boleh. Untuk siapa tadi? Bu siapa? Siapa Rin? Yang pertama? Bukan yang kedua. Rajut dia. Yang rajut. Yang senang rajut itu Ulfa. Bu Ulfa. Di mana? Di Dadapan. Dadapan itu masuk mana? Dadapan Sedati. Sedati ya kayaknya ya. Oh ya, oke. Halo juga Ibu Ulfa yang ada di Dadapan Sidoarjo pokoknya Sidoarjo deh pokoknya. Boleh, nggak apa-apa, bisa langsung lihat di lokasi atau misalnya di tempat kita buat, malah lebih enak. Jadi mungkin sekalian belajar nggak apa-apa. Gitu. Iya. Jadi kita itu untuk membuat tas kayak gini mengutamakan kan kualitas gitu. Jadi memang saya sendiri sebenarnya juga nggak terlalu nggak terlalu suka ya. Saya tuh sebenarnya sama online itu juga kadang nggak terlalu takutnya itu barangnya nggak sesuai, biasanya kan gitu. Kebanyakan lebih gitu. Tapi kalau misalnya mau minat, mau ke lokasi, nggak apa-apa. Mungkin mau sekalian lihat prosesnya juga bisa, nggak apa-apa. Bisa kok. Di Porong ya Bu ya? Iya, di Porong. Mungkin bisa milih benangnya juga kan, kalau benang seperti ini macam-macam. Jenis benangnya macam-macam. Iya, ada yang bagus loh, ini halus loh Bu. Kalau saya dari dulu sukanya bikin yang pakai benang yang seperti ini. Ada yang benang boleh nyebut merek enggak? Benangnya itu agak kaku gitu. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang kecil, kaku, ada. Itu lebih murah. Itu lebih murah juga, terus buatnya lebih enak, nggak ngoyo gitu. Kalau benang kayak gini kan kalau dirajut akhirnya kan keras ya. Misalnya buatnya tuh di tangan agak susah, sampai kadang itu tangan saya tuh sampai bahasa Jawa ngapal gitu. Iya, karena kita nekan. Iya, dari pakai pakai jarumnya itu nekan. Kalau misalnya kayak gini kan muter kayak gini, kita harus ngikuti gini. Kadang tangan itu akhirnya kalah di tangan gitu. Tapi saya memang lebih suka benang-benang yang kayak gini, yang bagus. Saya enggak pernah pakai benang yang kayak gitu. Soalnya saya sendiri juga nggak suka. Akhirnya saya senang pakai yang seperti itu, benang-benang yang lebih mahal tapi bagus gitu. Iya. Oke, baik. Gitu. Iya, terus tadi pertanyaannya satunya Rin? Yang tadi satunya itu mau tanya ke Ibu Dia, selain rujak cireng itu di Pawon Oi ada apa aja? Pawon apa? Pawon di. Iya, Pawon di. Oh iya. Pawon di, bukan di. Enggak pakai N. Silakan Bu Dia. Iya, saya jawab. Siapa dari Ibu siapa? Tadi di Merlin di Gedangan. Bu Merlin Gedangan. Selamat pagi Mbak atau Ibu Merlin di Gedangan. Iya, bisa saya jawab. Di Pawon DY itu tidak hanya rujak cireng saja, karena saya juga menghadirkan berbagai macam produk di situ sebenarnya. Cuman saya memang terfokusnya karena rujak cireng itu berangkat dari usaha awal saya waktu awal merintis. Yaitu, jadi selain produk rujak cireng masih banyak produk-produk yang lain seperti manisan belimbing wulu, manisan plonceng, kemudian donat glaze, donat mini itu. Tapi kalau manisan dibekukan juga gak?
Untuk manisan tidak. Enggak ya? Iya, masa simpannya Di chiller juga ya? lebih lama kalau untuk manisan belimbing wulu. Kalau untuk manisan blonceng tidak bisa bertahan lama, harus langsung konsumsi. Jadi bikinnya fresh. Sama semua. Jadi produk saya bikinannya semuanya fresh, made by order aja gitu. Oke, kalau yang manisan apa tadi belimbing wulu itu berapa lama Bu bisa tahan? Prosesnya itu 2 hari. Karena ada proses penjemuran di situ sampai kering, biar airnya itu nggak sampai, kan saya wadah toples, biar airnya itu nggak sampai banyak di situ gulanya itu tadi. Jadi ada proses untuk perendaman, kemudian proses untuk masak di gulanya sampai penjemuran sampai kering. Itu tadi baru proses packaging. Kira-kira 2 hari. 2 hari ya. Oke, baik. Ya, ada yang gabung lagi Rin? Iya, silakan Karin. Iya, ini ada lagi yang lewat Twitter dan juga Instagram. Iya, ini aku lagi buka YouTube, Facebook. Siapa tahu ada yang gabung juga. Iya, yang dari Twitter dari Adinda Dian P. Pernah nggak sih Bu ketika awal jualan itu otomatis kan dipasarkan pertama kali ke teman. Terus suka pernah ada nggak teman-teman ibu yang meminta harga teman ataupun tester? Kalau produk makanan Budia kan masih bisa diincipin atau dikasih tester. Terus kalau yang kayak Bu Wati ini bagaimana Bu? Nah ini sekalian saya juga mau bertanya harga-harganya Mbak Tika. Harganya. Ya, Oke. terus yang kedua ini dari Instagram Nadia Dwi Nuryanti. Waktu awal-awal membuka usaha dulu, pastikan ada jatuh bangunnya ya. Terus apa yang dilakukan oleh ibu-ibu UMKM Porong ini ketika mendapati tahun pertamanya membuka usaha merugi atau bahkan tidak sampai balik modal? Oke. Yang ke Sebentar dulu, nanti lupa. Bu silakan, Bu Yuli. Ini cerita lucu ya ini kalau pakai tester ini. Kalau makanan sih bisa pakai tester. Nah, iya. Tapi kalau kalau produk kayak craft rajut itu kayak gini ya. Memberikan contohnya itu gimana? Biasanya gini, kalau misalnya kita pemasaran ke teman atau ke customer yang lain, kita gini, kalau untuk kayak gini kan nggak bisa tester ya? Iya, maksudnya nggak bisa orang kalau misalkan buy online itu ya cuman bisa lihat gambarnya aja gitu. Akhirnya ya. kalau kita gini, biasanya sering sih kalau misalnya minta harga pertemanan. Harga Bisa pertemanan. begitu, iya. Nggak tester tapi harga pertemanan itu yang sering seperti itu. Oke, tapi di resellerin nggak sih produk craftnya? Iya. Membuka reseller untuk produk craftnya ya? Ada sih rencana tapi sementara ini masih belum. Masih belum ya. Oke. Cuma kadang teman ada gitu. Kita bantu teman. Kita sama-sama membantu, saling membantu. Jadi kalau misalnya kan kayak gini ada ya mood-moodan gitu, mood males gitu. Jadi nggak boleh berubah moodnya gitu ya. Jadi jangan sampai ganggu Bu Yuli ini ya. Mood males kita bisa ambil. Kita malah jadi reseller kalau kita mood males. Kan banyak kayak gini teman-teman. Yang bikin lagi gini, bantu kadang kita nggak mood gitu, bantu teman jadi kita jadi resellernya aja gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi moodnya enak terus kita garap sendiri, kita bikin sendiri. Jadi untuk tester kayaknya nggak ada deh. Kalau rujak cireng mungkin berarti bisa. kalau sudah terima pesanan itu harus tetap bisa menjaga mood biar pesanan ini bisa terkerjakan dengan baik Kita utamakan kualitas itu tadi. Jadi jangan sampai customer kita itu kecewa. Jadi kita sebisa mungkin kita sebelum buat kita tanya dulu maunya seperti apa, bahannya yang seperti apa. Jadi nanti pas jadi itu sesuai dengan keinginan dia, nggak mengecewakan. Jadi kan nanti bisa kembali lagi ke kita gitu. Pernah nggak sih gagal bikin tas ini? Kalau bikin dari dulu awalnya pernah. Gagalnya tuh kenapa? Kayak gini kan ini ada hitungannya. Ini dihitung. Dihitung apanya nih Bu? Buat kayak gini tuh kita pakai hitungan. Oh gitu ya. Kalau nggak hitungannya nggak sesuai atau misalnya kita nggak pas, akhirnya tuh jadinya penceng. Pernah bongkar. Jadi pernah waktu dulu itu awal sudah dapat separuh gini ya. Akhirnya kita lihat kan, kok gini ya bentuknya, kok lucu ya bentuknya. Akhirnya kita, ternyata kita kelebihan satu. Akhirnya kita bongkar lagi dari awal, kita tarik benangnya lagi dari awal, sampai akhirnya ke ini. Kalau benang itu ditarik rusak gak sih? Enggak. Oh enggak ya. Enggak rusak. Meskipun ditarik berapa kali, insya Allah kalau benangnya seperti ini ya, itu enggak gampang. Tergantung rusak. jenis benangnya juga berarti ya. Ya itu tadi. Resikonya nih ya.
Jadi harus kegagalan fokus. ya harus fokus memang. Kadang gini, kita kalau nggak fokus ya pas bikin buat kayak gini sambil lihat TV. Ini tadi ngisi berapa ya? Kadang kan ada isinya nih, ada hitungannya. Kadang sebenarnya isinya 4, saya isi 5 atau berapa. Itu nanti jatuhnya yang di atas beda lagi. Nggak mengikuti. Ini didesain dulu, dihitung dulu di kertas begitu ukuran atau langsung? Ini langsung. Oh, jadi hitungnya ya sesuai dengan pakai otak hitungnya. Nggak ada pakai ditulis nggak ada. Jadi kita hitung desainnya langsung dari hati, otak semua ini ya. Jadi benar-benar fokus kalau bikin kayak gini. Kalau misalnya kita dibuat kalau misalnya pas bikin yang motif gampang sih nggak terlalu ribet ya. Kalau motif kayak gini kan memang harus ngitung kita. Ini ada kan kayaknya tumpang tindih ya ininya ya. Ini namanya kalau apa istilahnya ya, Bu? Sesek kalau bisa. Kalau orang-orang bilang itu sesek. Oh iya. Ini sebenarnya ada yang salah loh. Tapi kalau misalnya orang awam yang lihat nggak ketahuan ya. Kalau orang yang baru-baru tahu rajut, ini salah ini. Oh, posisinya gitu. Posisinya salah, ada yang salah. Ini awal bikin ini. Oh. Makanya saya pengalaman pakai pertama gitu ya. Oke. Baik, tadi pertanyaannya apa lagi, Rin? Tuh kan banyak banget. Ya. Yang mana? Yang mana ya tadi ya? Tadi kan kalau tentang reseller kan nggak bisa kalau tas. Terus yang kedua tadi? Kalau yang ini waktu awal-awal buka usaha dulu. Oh iya, pernah gagal nggak sih gitu loh? Pernah nggak sih gagalnya ini dalam konteks apa, Bu Dia? Silakan. Iya pernah, awal-awal usaha gagal pernah. Dalam konteks karena apa? Dari segi pemasarannya itu, saya itu awalnya bingung. Ini kan masih konsumsi hanya lingkup teman-teman, kerabat, hanya itu saja. Belum sampai bisa dikonsumsi oleh orang lain. Pernah gagal waktu itu dari bahan. Saya beli gula merah, itu nggak sembarang gula merah ternyata. Ternyata ada gula merah yang rasanya itu pahit, gosong. Saya kira warnanya memang bagus, warnanya pekat, kayak coklat mateng, menarik. Terus waktu saya icipi udah bikin satu wajan besar waktu itu. Kemudian tak icipi loh, pahit. Insya Allah. Terus gimana? Kayak rugi gitu dong ya? Iya, rugi, harus buang sambalnya itu tadi udah bikin banyak. Ya Tuhan, oke. Ya, gitu. Baik. Nah itu memang itu awal-awal ya. Iya, awal-awal ya. suka dukanya. Sekarang sudah paten ya. Sekarang sudah paten, sudah punya itu tadi saya sudah punya langgan sendiri untuk bahan-bahan itu. Dari tepung pun juga nggak sembarangan ternyata. Saya pernah nyoba itu tepung-tepung yang lain, itu juga hasilnya kelembek nggak jadi kayak bubur, jadi kayak terlalu keras, ada kayak gitu. Jadi saya sampai benar-benar mencari bahan yang pas itu. Bahan baku semua dari Sidoarjo atau ada yang ambil dari luar kota? Dari Sidoarjo aja. Sidoarjo aja ya. Karena kan tadi ada dibutuhkan gula merah. Iya. Nah biasanya kan kalau nggak salah di Kota Blitar itu kan juga gula merahnya terkenal. Iya. Tapi ini ternyata di Sidoarjo sudah ada juga yang bikin ya, Bu ya. Gula merah ini ya. Oke, baik. Oh nah, tidak terasa waktunya sudah habis. Untuk berbincang ada lagi yang gabung. Satu, oh ya udah deh satu yuk. Iya, saat ini tadi dari Mbak Maida di Sedati juga. Kan di masa pandemi seperti ini, seperti tadi salah satunya adalah omset menurun. Nah, gimana caranya ibu-ibu UMKM ini sendiri untuk menekan pengeluaran dan juga modal usaha yang saat ini sedang dilakukan? Oke. Gimana nih, silakan menekan pengeluaran karena ini kan lagi. Iya, silakan Bu. Dia. Saya. Ketika omset menurun, cara menekannya ya kita produksinya tidak terlalu banyak seperti kemarin. Jadi waktu kemarin kan memang saya sampai nyetok karena memang kewalahan. Kalau memang saya nggak nyetok, saya nggak nutut karena banyak permintaan. Jadi untuk saat ini omset menurun ya caranya ya itu tadi saya batasi. Ketika ada orang order atau customer itu, konsumen itu order, baru saya buat untuk menyikapi itu biar nggak sampai nyetok kelamaan, akhirnya kan nggak enak gitu loh, rasanya nggak fresh lagi. Baik. Nah tadi saya lupa ada yang nanya ya tentang harga ya, Rin. Bu, harganya berapa nih? Kita infokan dulu untuk rujak cirengnya. Packaging plastik harganya terjangkau, cuma 10.000 aja itu. 10.000 isi berapa nih, Bu? Isi 20 biji. 20 biji dan beratnya berapa nih ya? Saya tahu ya. 500 gram.
500 gram ya? Iya, Agak berat kilo, ya, beratnya setengah ya. kilo itu. Oke, kalau untuk yang kemasan box makan rame-rame, Iya, ini itu 15.000 kemasannya, isinya 30 biji. 30 biji Iya. 15.000, yang plastik 20 biji 10.000. Oke, baik, dan ini bisa jadiin oleh-oleh ya. Packagingnya Iya. bisa dibawa-bawa kemana-mana Bisa dibawa nih. kemana-mana. Oke, baik. Nah ini kalau tas rajutnya nih Bu. Oke. Nih ya sahabat, ini tas bagus banget, bisa dipakai ke acara-acara kondangan deh kayaknya ya. Ada rantainya begini. Ini Kalau sama tas berapa Bu? rajut ini memang dari bahan sama prosesnya yang susah ya. Kalau yang untuk ukuran seperti itu harganya 150. 150.000 ini ya, 150. segini ya. Oke. Tapi kalau untuk dompet Ya. itu masih terjangkau lah, sekitar harga 60. Ada yang 40. Harga tergantung besar kecilnya bendanya itu tadi. Bendanya, ya. Kalau misalnya tas pun, kalau tasnya besar ya menyesuaikan. Kita hitung dari habis benangnya kok. Oke. Nggak terlalu mahal kok. Kita ngitung dari habis benangnya Iya. dulu. Setelah itu setelah benangnya habis berapa, terus yang dalamnya itu bahan-bahannya dulu hitung. Setelah itu sudah dikalkulasi. Harga pertemanan lah pokoknya. Oke, baik. Iya. Nah, sahabat, ini kalau Anda juga ingin memesan, silakan bisa hubungi ke nomornya mana, Bu? Untuk rajut, Karin yang catat ya, gak ada pulpen di sini. Yuk, nomornya berapa, Bu? 089 Ya. 77 96 2757. Oke, baik. Nah, Bu Diah nomornya? 089 60 500 2721. Oke, baik. Yang belum sempat catat nanti boleh ditanyakan ke WhatsApp redaksi bersama Karin di 0821326409. Bu Dia, Bu Yuli, terima kasih banyak atas waktunya berbincang. sama-sama. Sukses selalu untuk usahanya Terima ya. kasih. Amin. Terima kasih. Iya. Salam untuk sahabat-sahabat di UMKM Porong. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, demikian program Sidoarjo Kota UMKM pagi ini sudah berbincang bersama dengan Bu Yuli dan juga Bu Dia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua, menjadikan sebuah semangat baru untuk Anda para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Jam 8, waktunya saya ajak Anda untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.